Majapahit, yang semula hanya sebuah padukuhan, kini resmi berdiri menjadi sebuah kerajaan dengan nama Wilwatikta. Dyah Wijaya atau Raden Wijaya ditabalkan sebagai Sang Nata Wilwatikta dengan nama Abhiseka Kertarajasa Jayawardhana. Diceritakan tentang keperwiraan Wijaya di medan perang, baik pada saat penyerbuan Kedaha maupun pengusiran tentara Tartar dari Mongolia. Para sahabat Wijaya yang ikut berjuang diangkat menjadi bangsawan yang agung. Di antaranya Nambi, Ranggalawe, Lembusora, dan Kepu Anabrang yang dianggap paling berjasa. Inilah Kidung Ranggalawe. Nambi diangkat menjadi patih, sementara Ranggalawe diangkat menjadi Mantri Amancanagara dan Adipati Datara yang berkedudukan di Tuban. Disinilah awal Ranggalawe tidak suka dengan pengangkatan Nambi sebagai patih. Hatinya merasa tidak tentram karena di setiap peperangan, Ranggalawe dan Lembusora yang selalu terdepan tanpa memikirkan cedera atau kematiannya. Deretan para pejuang yang dianggap berjasa dan diangkat menjadi bangsawan di Majapahit yaitu Jaranwahan, Pamandana, Kebo Pawagal, Tumenggung Jiwaraga, Singasardula, Demang Dadaha, Apanji Wirabumi, Medang, Dangdi, Kebu Anabrang, Rawiro, Nambi, Lembusora, Aryasidi, Sondong Sanjata, Banak Wide, Hangsa Terik, Banak Modang, Brajasela, Kanuruhan Ranggajala, Rangga Tangingsir, Rangga Prawangsa, Rangga Tatkembang, Gagak Sarkara, Sawung Galing, Mayang Mekar, Tosan, Kidang Galati, Butang Ngasak, Kalanjerit, Setan Kober, Gagarangan Tambak Wisti, Jaga Wastra, Ula Dumung, Ula Bandotan, Cek Muringang, Kalabang Curing, Juru Prakosa, Brahma Cikur, Pacatanda Terung, Sisapi Gumarang, Kebul Lalateng, Mahesa Ampal, Pangrupa, Sadubaya, dan Tanje Areneng. Suatu ketika Sang Nata mengadakan pertemuan di istana. Di sana banyak mantri yang hadir seperti Singasardula, Jaranwahan, Mahesa Wagal, Nambi, Kebu Anabrang, dan Lembusora. Ranggalawe beranggapan bahwa ini saat yang tepat untuk menyampaikan isi hatinya. Lawe duduk di samping Sora, pamannya. Ranggalawe menyampaikan isi hatinya kepada Sang Prabu bahwa dia kecewa karena Nambi diangkat menjadi patih. Kenapa bukan dia atau Lembusora, pamannya, atau Tumenggung lainnya yang lebih berani? Kenapa harus Nambi yang menjadi patih Amangkubumi? Ranggalawe berkata, mereka yang dianggap paling berjasa dalam peperangan sebelumnya juga harus dipertimbangkan untuk memenuhi jabatan tertinggi. Ranggalawe berkesimpulan bahwa raja melakukan ketidakadilan dalam hal ini. Ranggalawe merasa jasanya dan jasa Lembusora jauh lebih besar daripada Nambi. Majapahit tidak akan pernah menjadi besar jika Nambi menjadi patih. Jasa apa yang telah diberikan Nambi? Dalam setiap peperangan, Nambi selalu di barisan belakang. Mendengar ucapan Ranggalawe, Sang Nata Wilwatikta hanya terdiam. Raja adalah tangan Dewata di Wilwatikta. Keputusan Sang Nata adalah keputusan Dewata. Nambi sangat marah, darahnya bergejolak, merasa dirinya direndahkan di hadapan khalayak. Di samping Nambi, Kebu Anabrang yang mendengar itu juga sangat mengerah. Giginya bergemeletak, tangannya bergetar. Sebagai panglima perang Singosari yang telah banyak makan asam garam, tentu dia ingin sekali menghajar Ranggalawe, namun dia menahannya, menunggu keputusan Sang Nata. Para bangsawan lainnya tidak ada yang berani berbicara. Mereka menunduk, tidak berani menatap Lawe seperti Jaranwahan, Singasardula, Demang Jiwaraga, dan Panji Pamandana. Pendeta pengadilan atau Brahma Raja mencoba untuk mengingatkan Ranggalawe, mencoba untuk meredam emosi Ranggalawe. Akan tetapi, nampaknya sulit menyadarkan Lawe. Ranggalawe tetap marah. Dengan nada tinggi, dia berkata,
Jika bukan karena Lawe dan Sora, tidak akan pernah ada negeri Majapahit. Mendengar ucapan Lawe itu, habis sudah kesabaran Kebu Anabrang. Dia berdiri, berjalan ke arah Ranggalawe. Semua yang hadir menatapnya. Dengan lantang Kebu Anabrang menantang Ranggalawe untuk mempersiapkan seluruh pasukannya. Anabrang ingin tahu apa yang bisa diperbuat dan sejauh mana kemampuan Ranggalawe. Kemudian Ranggalawe bangkit. Sambil memukul pahanya, dia pergi tanpa pamit. Lawe pergi menuju Balebang, dekat pasir-pasiran. Dia melepas pakaian dan menggantungnya di dahan pohon, menunggu Nambi keluar untuk adu kekuatan dengannya. Ranggalawe terus berteriak memanggil namanya. Nambi merasa sangat direndahkan. Sebagai seorang yang memiliki harga diri, dia harus melawannya. Namun Kebu Anabrang menahannya. Biarkan Sang Nata yang memutuskan. Sang Nata Wiliwatikta mulai berbicara. Dia bertanya kepada Lembu Sora tentang tindakan apa yang harus dilakukan kepada Ranggalawe. Lembu Sora menyarankan untuk tidak mengindahkan ucapan Lawe. Alasannya, karena akan membuat Lawe semakin besar kepala dan akan membuat Lawe berpikir bahwa mantri lainnya dan juga Nambi, Kebu Anabrang, dan Sora sendiri takut kepada Lawe. Kemudian Sang Nata bertanya kepada menteri lainnya. Mereka semua terdiam dan menunduk. Mereka sadar bahwa Ranggalawe memiliki banyak teman di Majapahit. Namun dalam hati mereka mengakui bahwa sikap Lawe itu keliru. Nambi mencoba memberi nasihat kepada Raja, Kebu Anabrang, dan yang lainnya untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Saran Nambi itu diterima oleh Raja dan semua yang hadir. Pada saat Sang Nata dan lainnya sedang berunding, mendadak mereka mendapat kabar jika Ranggalawe akan mengamuk di puri istana. Mendengar itu, mereka kaget dan gugup. Sora berpendapat bahwa Nambi juga harus ikut bertanggung jawab, karena akar permasalahan ini muncul disebabkan oleh Nambi sendiri. Nambi menyatakan dirinya siap mempertaruhkan nyawa untuk melawan Ranggalawe. Kebu Anabrang juga ingin membantu Nambi. Paman Dana menahan mereka. Ia tidak ingin ada perkelahian di lingkungan istana. Singa Sardula akhirnya memberikan saran terbaiknya bahwa hanya Lembu Sora yang mampu meredakan emosi Ranggalawe, karena Sora adalah paman Ranggalawe yang tahu wataknya sejak kecil. Sora setuju. Dia pamit kepada Sang Nata, ingin memujuk Ranggalawe supaya pergi sementara waktu. Jaranwahan dan Apanji Wirabumi bersiap menemani Lembu Sora, akan tetapi Mahesa Wagal menyuruh Pangrupak yang mengikuti Lembu Sora di belakang. Khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pangrupak tertawa kecil sambil memamerkan keris di pinggangnya. Tanje Areneng dan Sadobaya mengikuti Pangrupak keluar ruangan yang mengikuti Lembu Sora. Di Balebang ternyata Ranggalawe masih marah-marah sambil menghancurkan barang-barang di sana. Ranggalawe melihat ada yang datang. Dia pikir itu Nambi yang menerima tantangannya. Akan tetapi, Lawe terkejut ketika yang datang ternyata Lembu Sora, pamannya. Lawe bertanya, apakah Sora disuruh raja untuk membunuhnya? Sora menjawab tidak. Dia ke situ diminta Sang Nata untuk membujuk Ranggalawe supaya jangan terbawa amarah. Sora juga mengingatkan kebaikan-kebaikan Sang Nata kepada Lawe dan keluarganya. Baik pada saat pelarian dulu, pada saat penyerangan ke Kediri, sampai berdirinya Majapahit. Ranggalawe termenung memikirkan semua yang telah terjadi. Hatinya merasa resah dan gundah. Dia ingin menemui Sang Nata Wiliwatikta, meminta maaf atas kekeliruannya. Namun Lembu Sora menasihati Lawe bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk bertemu dengan Sang Nata. Sora menyarankan supaya Lawe kembali ke Tuban sementara waktu dan menyerahkan permasalahan ini kepada ayahnya. Ranggalawe setuju dan bersiap pulang ke Tuban. Pada saat itu, Pangrupak yang sedari awal menyombongkan dirinya terus mengamati Lembu Sora dan Ranggalawe, ditemani Sadubaya dan Tanje Areneng. Ketika Ranggalawe menatapnya, dia merasa salah tingkah, bingung harus berbuat apa. Sejurus Lawe mendekatinya dan bertanya, apakah dia dikirim kemari untuk membunuhnya? Tentu saja pertanyaan itu membuat Pangrupak, Sadubaya, dan Tanje Areneng tak mampu menjawabnya.
Mereka hanya bisa menundukkan kepala dan saling melirik saja. Dalam hati, Tanja Areneng menyesal mengapa harus ikut Pangrupa kemari. Ranggalawe kemudian meninggalkan Kedaton Majapahit. Dia memacu kudanya dengan kencang menuju Tuban. Ranggalawe mengikuti saran Lembu Sora untuk menyendiri sementara waktu, untuk menjernihkan pikirannya. Tak lama setelah Ranggalawe di Tuban, trompet kerajaan dibunyikan. Seluruh prajurit Majapahit diperintahkan berkumpul, bersiap untuk mengepung dan menyerang Tuban. Namun di kota raja sendiri terjadi perpecahan. Bagaimanapun teman-teman Ranggalawe dan pasukannya juga cukup besar berada di kota raja. Ketika mendengar Tuban akan dikepung dan diserang, sebagian prajurit Majapahit meninggalkan kota raja menuju Tuban. Mereka akan bergabung dengan Ranggalawe mempertahankan Tuban. Mereka yang meninggalkan Majapahit ini adalah pasukan yang berasal dari Jawa bagian utara atau Banglor. Mereka dipimpin oleh Arya Sidi bersama dengan Tosan, Idang Galate, Cek Muringgang, dan Kalabang Curing. Ketika tersiar kabar bahwa Ranggalawe pulang ke Tuban, Arya Adikara alias Arya Wiraraja merasa ada yang tidak beres. Arya Adikara melihat ada yang tidak beres dengan putranya. Dia segera menemui Ranggalawe di pendopo Kadipaten. Ranggalawe menyembah sujud kepada ayahnya tersebut. Ranggalawe kemudian menceritakan semuanya. Mulai dia kecewa kepada raja atas pengangkatan Nambi, hingga dia menantang Nambi dan meninggalkan kota raja. Semua diceritakan dengan rinci kepada sang ayahanda. Sejenak Arya Adikara terdiam. Biar bagaimanapun, Lawe adalah putranya yang tentu lebih dekat di hati daripada sang Nata Wiwatikta. Adikara mengerti kesulitan yang dihadapi anaknya. Hal buruk pasti akan terjadi kepada anaknya yang disayangnya itu. Adikara menasihati Lawe supaya jangan bertindak gegabah. Adikara juga menasihati bahwa setiap pengkhianat akan mendapat hukuman yang berat di akhirat dan di kehidupan mendatang. Ranggalawe membenarkan semua nasihat ayahanda. Akan tetapi, sebagai seorang ksatria, Ranggalawe juga punya prinsip bahwa pantang mundur jika bahaya datang mengancam. Biar bagaimanapun, Ranggalawe dan Lembu Sora merupakan pahlawan Majapahit yang paling berani pada pertempuran-pertempuran sebelumnya. Ranggalawe tidak mungkin akan memberontak kepada Majapahit, negeri yang telah dibangunnya bersama sang raja. Ranggalawe juga tidak mungkin akan membangkang kepada sang raja. Tujuan Ranggalawe saat ini hanya ingin mempertahankan apa yang diyakininya sebagai seorang ksatria. Jawaban Ranggalawe membuat Arya Adikara terhenyak. Dalam hati dia menyesal Ranggalawe tidak mengikuti nasihatnya. Namun, di sisi lain dia kagum atas sikap ksatria anaknya. Namun dia juga mengkhawatirkan akan nasib anaknya. Adikara akan mendoakan yang terbaik untuk Ranggalawe. Adikara kemudian pergi meninggalkan Ranggalawe seorang diri. Ranggalawe kemudian memanggil mantrinya, yaitu Mantri Pura Gagarangan Tambak Wisti atau Gagarangan Tambak Baya. Selain itu, Lawe juga memanggil para akuwu dan bangsawan lainnya, yaitu Demang Wirapramoda, Tumenggong Wiyah Ranggarit, Gelak Angampar, Angabahi Prabongsara, Jagarudita, Tameng Gita, Wirasastra, Annapak Baya, Sawung Indra Salam, Demang Wiraprahara, Rangga Suranggana, Jaran Pikatan, Rangga Dadali, Tumenggung Barat Katiga, Gereh Kasapta, Rangga Sapu Jagat, Tumenggung Puspalaya, Demang Wulungrat, dan terakhir Langlang Buana. Gagarangan Tambak Baya mengatakan, jika mereka semua yang hadir berjanji akan setia kepada Ranggalawe sampai akhir hayat. Mereka berharap Nambi sendiri yang memimpin penyerbuan ke Tuban. Kemudian mereka akan mengalahkannya supaya permasalahan ini cepat selesai. Biar bagaimanapun, mereka beranggapan bahwa sumber masalah ini adalah Patih Nambi. Ranggalawe kemudian membagikan baju sinimping sebagai tanda bahwa mereka adalah para punggawa yang terbaik. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan segala perlengkapan.
Sementara itu di tepi sungai Tambak Beras bagian timur, tentara Majapahit berhasil menyusul pasukan pendukung Ranggalawe. Akibatnya terjadi bentrokan antara pasukan Majapahit dengan pasukan Banglor. Memang untuk sampai ke wilayah Tuban mereka harus menyeberangi sungai Tambak Beras. Akan tetapi karena pada saat itu air sungai sedang pasang, mereka harus menunggu terlebih dahulu. Hingga akhirnya pasukan yang dipimpin Arya Sidi berhasil disusul oleh pasukan Majapahit. Cek Muringgang, Kalabang Curing, Tosan, dan Kidang Galati masih tertahan di timur sungai. Mereka memaksa prajuritnya untuk menyeberangi sungai. Pertempuran yang tidak seimbang terjadi antara pasukan Majapahit yang berkekuatan besar dengan pasukan pendukung Ranggalawe yang tentunya berjumlah lebih sedikit. Mereka saling serang, saling tangkis. Pertarungan seru antara Tosan dari Banglor dan Medang dari Majapahit. Tameng Medang melindungi dadanya, tombaknya diluncurkan melesat ke kepala Tosan. Sambil tersenyum, Tosan dengan sigap menangkis tombak itu, sehingga keduanya terjatuh dari kuda masing-masing. Pertarungan di bawah terlihat semakin sengit. Sabetan tombak Medang berhasil melukai paha Tosan, membuat Tosan semakin mengamuk. Pada kesempatan, Tosan menancapkan tombaknya ke dada Medang hingga tembus, menyebabkan Medang gugur seketika. Terlihat Nambi berdiri dengan gagah di kereta tempurnya sambil melepaskan anak panah dari busurnya, seperti serangan tawon ke arah lawan. Arya Sidi, Tosan, Kidang Galati, Cek Muringgang, dan Kalabang Curing terus mempertahankan diri dari serangan prajurit Majapahit. Pertarungan seru juga terjadi antara Arya Sidi melawan Jaran Wahan. Sayangnya, keris Arya Sidi putus terbabat oleh pedang Jaran Wahan dan langsung membabat pemiliknya. Arya Sidi gugur di pihak Tuban. Sementara itu Tosan juga gugur setelah beberapa anak panah Nambi menembus tubuhnya. Suara tetabuhan dan bunyi-bunyian menggema dari pihak Majapahit. Dalam pertempuran tidak seimbang itu, pasukan Majapahit di bawah pimpinan Nambi berhasil menghancurkan pasukan pendukung Ranggalawe. Kalabang Curing dan Cek Muringgang mundur dengan tubuh yang terluka parah. Mereka tidak sanggup lagi untuk memberikan perlawanan. Saat ini di pihak Tuban hanya ada Kidang Galati yang satu tangannya telah patah. Namun Kidang Galati terus melawan dengan satu tangan. Walaupun dia tahu tak akan menang melawan pasukan Majapahit yang begitu banyak jumlahnya. Pada satu kesempatan, Jaran Wahan dan pasukan Majapahit berhasil memojokkan Kidang Galati. Ketika Jaran Wahan bersiap untuk membunuh Kidang Galati, Patin Nambi berteriak melarangnya. Kemudian sang patih Amangkubumi mendatangi Galati. Dia bertanya kepada Galati, ingin hidup atau mati? Dengan terpaksa Kidang Galati menyerahkan dirinya. Dia menyerahkan tangannya untuk dipotong sebagai tanda penyerahan dirinya. Jaran Wahan menolaknya. Dia menyarankan kepada Nambi supaya Galati membunuh kedua temannya untuk membuktikan kesungguhannya, yaitu Kalabang Curing dan Cek Muringgang. Nambi setuju. Dia memberi perintah kepada Galati, kalau ingin nyawanya diampuni, Galati harus membunuh kedua temannya. Dengan berat hati, Galati menyetujuinya. Dengan langkah gemetar, Kidang Galati mendekati kedua temannya yang duduk di atas batu, kelelahan dengan tubuh penuh darah dan luka, bersandar di bawah pohon beringin, dikelilingi oleh beberapa prajurit yang kelelahan dan terluka juga. Ketika Kidang Galati sampai di hadapan mereka, dengan terbata-bata dan gemetar, dia mengatakan bahwa Patin Nambi menyuruhnya untuk membunuh mereka berdua sebagai syarat tanda menyerah. Bagaimana tidak, siapa yang akan tega menghabisi nyawa kawannya sendiri? Tapi inilah perang, apapun bisa terjadi. Dengan tersenyum, Kalabang Curing dan Cek Muringgang bersedia dibunuh olehnya. Mereka sadar, sekalipun melanjutkan pertarungan, mereka juga akan mati yang lebih mengenaskan. Mereka menyerahkan senjatanya kepada Kidang Galati dan menyuruh Galati untuk segera membunuhnya. Sebelum Galati mengeksekusi kedua temannya, terlebih dahulu dia menyuruh sisa-sisa prajurit Banglor untuk lari menyeberangi sungai Tambak Beras menuju ke Tuban.
Dengan perasaan tak menentu sambil menangis, Kidang Galati menghabisi nyawa kedua sahabatnya. Kematian Kalabang Curing dan Cek Muringgang disambut dengan genderang dan tetabuhan dari pihak Majapahit yang semakin membuat hati Kidang Galati seperti tersayat-sayat. Sementara itu, sisa-sisa pasukan pendukung Ranggalawe yang melarikan diri ke Tuban, banyak di antara mereka yang tenggelam dan hanyut ketika menyeberangi sungai Tambak Wosi atau Tambak Beras. Namun, banyak pula yang selamat sampai seberang sungai. Mereka yang selamat secepatnya pergi menuju Kadipaten Tuban untuk mengabarkan yang telah terjadi kepada Ranggalawe. Keesokan harinya, ketika sampai di Tuban, mereka segera melaporkan jika pasukan Majapahit telah sampai di sungai Tambak Beras, dan mereka juga melaporkan tentang penyerangan pasukan Majapahit, tentang gugurnya Arya Sidi, Tosan, Kalabang Curing, dan Cek Muringgang. Gegarangan Tambak Baya segera menemui Ranggalawe untuk mengabarkan yang telah terjadi. Gegarangan Tambak Baya juga mengatakan jika persenjataan telah disiapkan, tinggal menunggu perintah sang adipati. Di luar, Gegarangan Tambak Baya juga memerintahkan para mantri lainnya untuk memanggil seluruh pasukan Tuban, lengkap dengan persenjataannya. Tak butuh waktu lama, seluruh pasukan Tuban berkumpul diiringi tabuhan bertalu-talu. Ranggalawe pergi menemui kedua istrinya yang dicintai, yaitu Dewi Mertaraga dan Dewi Tirtawati. Di sini Ranggalawe berpamitan dan mengucapkan selamat tinggal untuk pergi selamanya. Kedua istrinya terus menangis meratapi nasib suaminya yang akan terjadi. Di sini diceritakan bahwa Ranggalawe terus menenangkan kedua istrinya. Melihat ketegaran dan keikhlasan suaminya semakin membuat Mertaraga dan Tirtawati sedih. Mertaraga terus memohon kepada Lawe untuk tidak pergi berperang. Mertaraga menceritakan mimpi buruknya semalam. Dalam mimpinya, Mertaraga dan Lawe sedang berjalan di taman memetik bunga untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Tiba-tiba datang seekor burung gagak dan menjatuhkan keranjang tersebut. Keranjang terjatuh dan bunga-bunga dalamnya terpental dan seperti menjadi abu. Mendengar cerita istrinya, Ranggalawe memahami makna tersirat dari mimpi tersebut. Lawe menyadari bahwa ini adalah waktu bagi dirinya menghadap Sang Pencipta Jagat. Kematiannya tak akan bisa dielakkan lagi. Akan tetapi sebagai manusia yang telah mengalir darah kesatria, Ranggalawe tak akan terpengaruh oleh mimpi istrinya. Dengan sabar, Ranggalawe menenangkan hati kedua istrinya. Ranggalawe menyerahkan suratan takdirnya kepada Sang Pencipta. Mendengar ucapan Ranggalawe tersebut, kedua istrinya memutuskan bahwa mereka akan menemani Ranggalawe, baik di dunia maupun di kehidupan sesudahnya. Mereka bersedia mengorbankan nyawanya jika Ranggalawe gugur di medan perang sebagai kesatria. Ranggalawe terharu atas kesetiaan kedua istrinya. Mereka kemudian berpelukan cukup lama. Kemudian Ranggalawe pergi ke pemandian. Di sana dia membersihkan dirinya dengan air kembang. Hatinya sudah mantap untuk bertemu dengan Sang Pencipta Jagat. Ketika selesai mandi dan berpakaian, Lawe menemui istrinya, berpamitan untuk yang terakhir kalinya. Lawe berjalan sambil menggendong kuda Anjampiani, anaknya. Anak kecil itu masih belum bisa memahami bahwa dia akan ditinggal pergi ayahnya untuk selamanya. Kuda Anjampiani bingung ketika melihat ibunya menangis. Akhirnya dia juga ikut menangis. Ranggalawe merayu anak yang disayangnya itu. Dia mengatakan akan menemui Raja Majapahit. Nanti, jika Lawe kembali, dia akan dibawakan mainan kereta emas kecil yang ada gantungan kuda sembrani atau kuda terbang. Mendengar itu, kuda Anjampiani akhirnya merelakan ayahnya pergi. Perkataan Ranggalawe itu semakin membuat Dewi Mertaraga dan Dewi Tirtawati menangis. Dewi Tirtawati menyuruh inang pengasuh untuk membawa kuda Anjampiani dan menyerahkan kepada kakeknya, Ki Ageng Palandungan. Untuk terakhir kalinya, Lawe mencium kedua istrinya berulang kali, lalu pergi. Dia pergi berjalan perlahan-lahan dan senantiasa menoleh ke belakang. Hatinya dipenuhi rasa iba saat melihat ke istrinya.
Ranggalawe tiba di pendopo Kabupaten Tuban. Para pasukan menyambutnya dengan antusias dan dengan semangat juang yang membara. Gagarangan Tambak Baya atau Gagarangan Tambak Wisdi mengaturkan sembah, diikuti oleh bangsawan Tuban yang lain. Gagarangan Tambak Baya mengatakan bahwa yang memimpin penyerangan dari pihak Majapahit adalah Patih Nambi sendiri. Dia juga menceritakan jika Jaran Wahan telah membunuh Arya Sidi dan membantai teman-teman Lawe yang tidak berdaya. Kemudian Lawe mengatur strategi pertempuran. Strategi yang akan mereka gunakan adalah buaya mangap atau buaya dengan mulut menganga. Mereka akan memancing pasukan Majapahit ke tengah medan perang. Kemudian mereka akan menyergapnya. Nampaknya Ranggalawe berharap pertempuran ini segera cepat selesai. Yang memimpin pertempuran ini adalah Jaran Pikatan. Di belakangnya ada Gagarangan Tambak Wisdi atau Tambak Baya. Ada Rangga Dadali, Temenggung Wiyah Ranggarit. Pasukan depan dipimpin oleh Rangga Suranggana, Wiraksara, Sawung Indra Salam, Gerih Kasapta, Wulangrat, Tamenggita, Barat Katiga, Temenggung Puspalaya, Demang Wirapramuda, Prabong Sara, Gelap Angampar, dan Demang Wiraprahara beserta seluruh pasukannya. Pasukan belakang adalah Arya Sapu Jagat, Anampak Baya, Jagarugita, dan Langlang Buana beserta semua pasukannya. Pada saat keberangkatannya, Ranggalawe bertemu dengan mertuanya, Ki Ageng Palandungan. Ki Ageng Palandungan mencoba membujuk Lawe untuk yang terakhir kalinya supaya membatalkan niatnya. Akan tetapi Ranggalawe tetap pada keputusannya. Segera pasukan Tuban berangkat menuju medan pertempuran di Sungai Tambak Beras. Mereka bertemu dengan pasukan Majapahit. Ternyata pasukan Majapahit telah berhasil menyeberangi Sungai Tambak Beras. Pertarungan tidak bisa dihindarkan. Suara pedang dan tombak silih berganti, berbarengan dengan teriakan perlawanan dan jeritan kematian. Sungguh riskan bagi siapapun yang mendengarnya. Seolah mereka lupa bahwa yang mereka serang adalah teman, bahkan saudaranya sendiri. Jaran Wahan memimpin pasukan Majapahit di depan, dengan ganas membantai prajurit Tuban yang dijumpainya. Sementara di pihak Tuban sendiri dipimpin oleh Rangga Dadali. Dengan ganas Rangga Dadali dan para prajuritnya menyerang pasukan Majapahit yang di barisan depan. Sementara di barisan lain, Jaran Pikatan dari Tuban melawan Rangga Tanggiwang dan Rawiro. Tampaknya Jaran Pikatan lebih unggul walaupun melawan mereka berdua. Bahkan Rawiro harus gugur terpenggal oleh pedang Jaran Pikatan. Nambi juga turun tangan melawan pasukan Tuban. Sementara Jaran Wahan merapat ke Nambi. Dia menyerang musuh sambil melindungi Nambi selaku Patih Amangkubumi. Nampaknya Jaran Wahan kesulitan menangkis serangan pasukan Tuban hingga pada suatu ketika sebuah anak panah prajurit Tuban berhasil melukai dada Jaran Wahan yang mengakibatkan dia terjatuh dari kudanya. Tamenggita melihat posisi Nambi. Segera dia dan Wiraksara menghalau pasukan Majapahit dan berusaha mendekati Nambi. Saat itu Nambi mengendarai kereta dengan kusirnya yang handal yang bernama Brahma Cikur. Ketika melihat Tamenggita dan Wiraksara ingin menyergapnya, Nambi segera melepas panahnya dan mengenai dada Wiraksara, sehingga Wiraksara harus menegang nyawa, gugur seketika. Melihat rekannya gugur, Tamenggita mengamuk dan membunuh banyak prajurit Majapahit. Namun, lagi-lagi Nambi melesatkan panahnya dan membunuh Tamenggita. Di tempat lain, Jaran Pikatan menghadapi Temenggung Jiwaraga. Pertarungan keduanya tampaknya seimbang dan berlangsung cukup sengit. Jaran Pikatan menantang Temenggung Jiwaraga yang telah banyak membunuh prajurit Tuban. Mereka pun bertarung satu lawan satu. Pertempuran sengit terjadi sampai menjelang senja. Juru Pangalasan menghadap Ranggalawe yang mengamati peperangan dari kejauhan. Dikatakan bahwa yang memimpin dari Majapahit adalah Patih Nambi sendiri. Dikatakannya juga bahwa Nambi menaiki kereta perang. Payungnya bertata emas pada ujungnya. Keretanya terdapat gading terukir dan terdapat perhiasan.
Anak panahnya berada di kanan dan di kiri. Pengatur strateginya adalah Jaran Wahan. Kusirnya adalah orang yang sangat handal, yakni Brahmacikur. Tersenyum, sang adipati mendengar informasi dari juru pengalasan tersebut. Segera sang adipati memacu kudanya yang berwarna putih, bertahta emas, berukir manik-manik. Nama kudanya itu adalah Megalamat. Sementara Rangga Suranggana dan Demang Wiraprahara terus maju kudanya mendekati Nambi. Namun keduanya dihadang oleh Rangga Prawangsa. Terjadilah pertarungan 2 melawan 1 yang membuat Rangga Prawangsa terdesak. Brajasela melihat Rangga Prawangsa terpojok, segera membantunya. Dalam pertarungan itu, Rangga Prawangsa berhasil menewaskan Rangga Suranggana. Namun dia juga terbunuh oleh Demang Wiraprahara. Arya Sapu Jagat menewaskan Dangdi. Saunggaling juga tewas di tangan Langlang Buana. Mahesa Ampal tewas oleh Temenggung Wiyahranggarit. Sekitar Sungai Tambak Beras menjadi lautan darah manusia. Sudah tidak bisa dihitung lagi berapa yang gugur. Banyak di antara mereka yang sebelumnya adalah kawan maupun saudara sendiri. Anapak Baya memacu kudanya mendekati Nambi. Namun Sondong Sanjata yang terus melindungi Nambi berhasil menghadangnya. Dalam pertarungan itu, Anapak Baya gugur oleh tombak Sondong Sanjata. Jagarudita terus menyerang pasukan Majapahit, membunuh siapapun yang menghalanginya. Jagarudita melihat Demang Dadaha yang membantai para prajurit Tuban. Segera dia berlari ke arahnya. Sambil tersenyum, Jagarudita menantang Demang Dadaha untuk perang tanding. Demang Dadaha segera mengarahkan tombak dan tamengnya ke arah Jagarudita. Dalam pertarungan itu, Jagarudita harus gugur. Dadanya tertembus keris Demang Dadaha. Sementara para prajurit Tuban semakin banyak yang menyerang Nambi. Mereka terus mengejar kemanapun larinya Nambi. Brahmacikur tidak tinggal diam. Dia memacu kereta kudanya menerobos pasukan Tuban. Banyak prajurit Tuban yang gugur oleh serangannya. Majapahit tampak semakin terdesak. Nambi menyadari banyak perwira Majapahit yang gugur. Pada saat itu pula Ranggalawe memacu kudanya si Megalamat ke arah Nambi. Ranggalawe secepat kilat menyerang Nambi dengan tombaknya. Akan tetapi kepiawaian kusir kereta Nambi yang bernama Brahmacikur itu sepertinya tidak bisa dianggap remeh. Ketika melihat tombak Lawe menyerang tuannya, Brahmacikur segera memiringkan keretanya sehingga Nambi luput dari serangan mematikan Ranggalawe. Sepertinya Ranggalawe menyadari bahwa kepiawaian Nambi ada di kusir keretanya. Ranggalawe memacu kudanya secepat kilat ke arah kereta Nambi. Ketika dekat, Ranggalawe langsung melompat ke dalam kereta tersebut sambil menusukkan tombaknya ke arah Nambi. Nambi yang terkejut segera melompat dari kereta perangnya. Sementara Brahmacikur yang belum menyadari langsung ditikam dengan keris oleh Ranggalawe. Brahmacikur gugur seketika. Semakin sore, semakin banyak korban berjatuhan. Gagarangan Tambak Baya dengan kepiawaiannya berhasil membuat Hangsa Terik terluka cukup parah. Pasukan Majapahit kocar-kacir. Mereka semua terdesak kembali ke seberang sungai. Banyak tentara Majapahit yang hanyut dan tenggelam. Nambi memerintahkan prajurit Majapahit yang tersisa untuk mundur dan menyusun kekuatan. Ranggalawe bernafsu terus mengejar dan ingin melewati sungai Tambak Beras. Para perwira Tuban melarangnya dan menasihatinya bahwa mereka hanya membela diri dari serangan Majapahit. Ranggalawe setuju segera menyusun strategi baru untuk antisipasi. Malam pun tiba. Esok paginya di Tangkilan diadakan pertemuan antara Sang Nata Wirwatikta dengan para pembesar Majapahit. Hadir di sana Pamandana, Mahesa Pawagal, Singasardula, Lembusora, Kebo Anabrang, tak ketinggalan pula Setan Kober, Banak Modang, Kala Gumarang, Hutang Ngasa, Demang Terong, Si Gagak Mohi, Banak Wide,
Rangga Jalak, Ulah Bandotan, Mayang Mekar, Sikanuruhan Pandelegan, Kebo Laleteng, dan Angabehi Jaga Wastra. Lembu Sora mengaturkan sembah kepada Sang Nata. Lembu Sora mendapat kabar dari telik sandi pertama yang dikirim Nambi. Disampaikan bahwa pasukan Majapahit telah berhasil menyusul Arya Sidi, Kalabang Curing, Jek Muringgang, Kidang Galatik, dan Tosan di Sungai Tambak Wosi atau Tambak Beras. Lembu Sora juga mengatakan bahwa pasukan Majapahit saat ini telah menyeberangi Sungai Tambak Beras dan sedang menuju Kadipaten Tuban. Belum selesai Lembu Sora menyampaikan berita baiknya kepada Sang Nata, mendadak dua prajurit membawa orang yang diusung dengan tandu menghadap Sang Nata. Ternyata yang di dalam tandu tersebut adalah Hang Satri yang berhasil melarikan diri dari medan pertempuran. Tubuhnya penuh luka. Hang Satri mengaturkan sembah di hadapan Sang Raja. Hang Satri meminta ampun kepada Sang Raja karena merasa menjadi abdi yang tidak berguna. Kemudian dia melaporkan berita terbaru di medan pertempuran. Dilaporkan bahwa pasukan Tuban yang dipimpin Ranggalawe telah mengobrak-abrik pasukan Majapahit. Banyak perwira Majapahit yang gugur di medan perang, diantaranya Rangga Prawangsa, Rawiro, Radangdi, Medang, Mahisa Ampal, Brahma Cikur, dan Sawung Galing, serta Brajasela dan Jaran Wahan tidak ada kabar. Dia sendiri terluka cukup parah oleh serangan gegerangan Tambak Misti atau Tambak Baya. Patih Nambi juga tidak tahu di mana sekarang karena semua kocar kacir melarikan diri. Ranggalawe bertarung sambil menunggang kuda. Terjangan kudanya sangat kuat, sanggup meremukkan tulang setiap orang. Laporan Hang Satri itu membuat raja semakin merasa dipermalukan. Dia menunjukkan wajah murka. Raja ingin memimpin sendiri penyerangan ke Tuban. Sang Nata memerintahkan kepada para mantrinya untuk bersiap ke medan perang. Dia sendiri yang akan memimpin penyerangan ini. Sang Nata bersumpah, jika Ranggalawe tidak dibunuh, Majapahit akan dibuat menjadi hutan belantara. Akan tetapi, Lembu Sora dan Kebo Anabrang menahannya. Biar mereka berdua yang memimpin serangan, raja cukup memantau dari kejauhan. Usul itu disambut baik oleh para mantri yang hadir. Singa Sardula mengingatkan kepada semua supaya jangan terlalu terbawa emosi, tapi harus menggunakan strategi dan pikiran jernih. Singa Sardula mengibaratkan jika kita membunuh kalajengking, kita juga harus antisipasi serangan dari kedua capit dan ekornya yang mematikan. Pamandana menyetujui usul Singa Sardula. Dia menambahkan yang terpenting saat ini adalah mengumpulkan kembali prajurit Majapahit yang tercerai-berai di sana. Sang Nata Wilwatikta setuju. Diutusnya Kalanggerak, Setan Kober, Buta Ngasak, dan Juru Prakosa untuk berangkat malam ini juga guna mengumpulkan kembali prajurit yang tercerai-berai dan mencari informasi tentang kekuatan musuh. Mereka berangkat membawa 800 prajurit. Kemudian pertemuan dibubarkan guna persiapan pertempuran di esok hari. Gemuruh suara tetabuhan di keesokan harinya menandai persiapan tempur pasukan Majapahit siap menuju Tuban. Para mantri bersiap di atas kudanya, masing-masing dengan persenjataan yang lengkap. Seluruh pasukan diatur dengan formasi sedemikian rupa, bersiap untuk penyerangan kedua. Sementara di pintu gerbang istana, Lembu Sora, Kebo Anabrang, Gagak Sarkara, dan Mayang Mekar sedang menunggu Sang Nata Wilwatikta. Sementara keamanan istana dipercayakan kepada Kebo Pawagal, Pamandana, dan beberapa kanuruhan serta mantri yang tidak ikut berperang. Sang Nata Wilwatikta keluar dari Kedaton dengan 1000 prajurit menyertainya. Seluruh pasukan berjalan beriringan menuju Tuban, lengkap dengan semua perlengkapan perang dan disertai dengan tetabuhan. Pasukan baris pertama di depan dipimpin Mantri Jagawastra yang mengendarai kereta perang dengan payung berwarna putih, dan beberapa mantri lainnya disertai dengan bendera dan panji-panji yang berwarna-warni pula. Pasukan baris kedua dipimpin Gagak Sarkara yang menunggang kuda perang.
Pasukan baris ketiga dipimpin oleh Kebu Anabrang yang mengendarai kuda berwarna abu-abu. Pasukan baris keempat dipimpin Basantaka yang berisi pasukan dengan tetabuhan. Pasukan baris kelima dipimpin oleh Lembu Sora dan Mayang Mekar yang merupakan barisan para bangsawan. Sang Nata Wilwatikta menunggang gajah dengan pengawalan yang sangat ketat, sementara sang Mantri Wira Singa Sardula dan Apanji Wirabumi yang pancinya berwarna hitam masing-masing memimpin 1000 prajurit. Ketika mereka sampai di Wirakrama, Juru Prakosa, Butangasa, Kalangrak, dan Setan Kober melaporkan bahwa sebagian besar prajurit Majapahit yang kabur dari penyerangan pertama telah ditemukan dan dikumpulkan. Mereka juga melaporkan jika pasukan Tuban telah bersiap untuk melanjutkan pertempuran berikutnya. Sang Nata tersenyum mendengar laporan mereka itu. Kemudian dipanggilnya Mantri Jagawastra yang merupakan ahli strategi perang. Jagawastra menghaturkan sembah kepada Sang Nata Wilwatikta. Jagawastra mengatakan bahwa strategi perang yang baik digunakan adalah menyebarkan pasukan ke segala penjuru. Strategi ini akan membuat lawan kebingungan karena tidak tahu serangan utamanya dari arah mana. Saran Mantri Jagawastra ini disambut baik oleh Sang Nata. Singa Sardula dan Apanji Wirabumi selanjutnya membagi para mantri yang akan maju ke medan perang. Sementara di pihak Ranggalawe, Gagarang Tambak Baya mengaturkan sembah dan menyampaikan informasi yang diperolehnya. Dia menyampaikan bahwa strategi perang Majapahit adalah strategi menyebar pasukan. Pasukan Majapahit ditempatkan di gunung dan di hutan. Pasukan timur dipimpin oleh Banak Modang yang mengendarai kuda putih, dan pasukan di selatan dipimpin oleh Senopati Brajasila yang mengendarai kereta perang dengan kuda dias warna kuning lengkap dengan payung dan senjata. Ranggalawe tersenyum lebar mendengar laporan dari Gagarangan Tambak Baya itu. Segera Adipati Datara itu menyiapkan perlengkapan perangnya. Kuda yang dipilih Ranggalawe dalam pertempuran kedua ini adalah kuda hitam bernama Nila Ambara. Ranggalawe mengatur siasat untuk menghadapi strategi perang Majapahit tersebut. Kali ini Ranggalawe menggunakan strategi perang melompati kobaran api, menyerang salah satu lokasi musuh, sehingga musuh akan kocar-kacir karena salah satu pasukannya dihancurkan. Strategi Ranggalawe disambut baik oleh Gagarangan Tambak Baya. Segera dia mengaturkan sembah dan mempersiapkan pasukan Datara untuk strategi perang berikutnya. Pasukan Datara akan menggunakan ratusan kuda dengan persenjataan lengkap. Mereka akan menyerang serentak pada satu titik lokasi musuh. Selanjutnya, pertempuran kedua dimulai. Ranggalawe dan pasukannya dengan gagah berani menyerbu musuh. Mereka dihujani ratusan panah dari berbagai penjuru. Pasukan Tuban berhasil mendesak musuh ke tepi sungai Tambak Beras. Melihat pasukan Tuban berhasil mendesak pasukan Majapahit, secara serentak pasukan Majapahit yang tersebar di berbagai penjuru menyerang pasukan Tuban. Akibatnya pasukan Tuban dikepung di tengah-tengah dan terjadilah pertempuran jarak dekat. Pasukan Ula Bandotan menyerang pasukan Temenggung Barat Katiga. Kuda mereka saling bertabrakan, mengakibatkan Temenggung Barat Katiga terpental ke tanah. Melihat sisi Temenggung Barat Katiga terbuka, Gagarangan Tambak Baya segera menutup kekosongan itu dengan pasukannya. Akibatnya Ula Bandotan terjebak di dalam lingkaran pasukan Tuban. Dengan mati-matian, Ula Bandotan menyerang pasukan Tuban yang menyerangnya. Namun, dadanya tertusuk hingga tembus oleh senjata Gagarangan Tambak Baya. Gugurnya Ula Bandotan disambut dengan teriakan sorak-sorak dan tetabuhan dari pihak Tuban. Melihat Ula Bandotan gugur, Setan Kober mengamuk dan menyerang membabi buta ke arah pasukan Tuban. Dia membunuh setiap prajurit Tuban yang menghalanginya. Sasarannya adalah Gagarangan Tambak Baya. Gagarangan Tambak Baya menyuruh prajuritnya menepi. Kini dia berhadapan langsung dengan Setan Kober. Setan Kober menuding sambil berucap jika Gagarangan Tambak Baya adalah manusia rendah yang tidak tahu berhutang budi dan hanya menjadi pengkhianat
maka pantaslah jika dia dibunuh berkali-kali. Gagarangan Tambahbaya sangat marah mendengar itu. Pertarungan keduanya pun tidak bisa dihindarkan dan berlangsung sengit dan berlangsung cukup lama pula. Namun Gagarangan Tambahbaya harus gugur di tangan Setan Kober setelah dadanya tertembus tombak Setan Kober. Prajurit Tuban berteriak-teriak mengabarkan gugurnya Gagarangan Tambahbaya. Ibarat raksasa melihat mangsa, Gereh Kasapta segera melesat menuju ke arah Setan Kober. Sedangkan Setan Kober sendiri memutar-mutar pedangnya menghunus ke sana kemari, membuat gegirisi siapapun yang melihatnya. Menebas beberapa prajurit Tuban yang menghadangnya, Gereh Kasapta segera menyerang Setan Kober dengan tombaknya yang berwarna putih berkilau. Namun Setan Kober berhasil membabat batang tombak itu yang mengakibatkan ujung tombaknya mengenai dada Gereh Kasapta sendiri. Setan Kober telah memenangkan pertarungan tersebut. Sementara Banak Wide dan pasukannya menghantam pasukan Tuban yang dipimpin Demang Wirapramoda. Namun serangan pasukan Banak Wide gagal karena kuatnya pertahanan pasukan Tuban. Demang Wirapramoda melihat posisi Banak Wide. Dia segera memacu kudanya dan menghantamkannya ke kuda Banak Wide, membuat Banak Wide terpental dan jatuh ke tanah. Selanjutnya mereka bertarung satu lawan satu, saling menyerang dengan pedangnya. Banak Wide menyerang dengan pedangnya, namun mengenai tameng Demang Wirapramoda. Melihat kesempatan yang baik, Demang Wirapramoda langsung menghujamkan pedangnya berkali-kali ke dada Banak Wide hingga membuatnya gugur. Mendadak pasukan Tuban diserang oleh ratusan anak panah yang dipimpin oleh Brajasela, sehingga harus melindungi dirinya dengan tameng. Melihat itu, para perwira Datara segera memerintahkan prajurit Tuban untuk segera berkumpul kembali. Para perwira Datara menerobos serangan panah Majapahit, diikuti oleh para pasukan Tuban dengan semangat yang membara. Kalangrak dan pasukannya segera menghadang pasukan Tuban tersebut. Kalangrak berhadapan dengan Gereh Kasapta. Dalam pertarungan itu, Gereh Kasapta gugur di tangan Kalangrak. Melihat rekannya gugur, Rangga Sapujagat segera mengerahkan pasukannya menghantam pasukan Kalangrak. Pasukan Kalangrak berhasil dipukul mundur dan Kalangrak tertusuk keris Rangga Sapujagat. Buta Ngasak yang melihat itu segera membantu Kalangrak dengan menyerang Rangga Sapujagat dengan pedang panjangnya. Sementara Rangga Sapujagat hanya menggunakan keris. Pertarungan tidak seimbang itu menyebabkan Rangga Sapujagat terkena bacokan pedang Buta Ngasak hingga darah menyembur deras dari lukanya. Rangga Sapujagat gugur di medan perang. Melihat rekannya gugur, Kanuruhan Tumenggung Barat K3 menyerang pasukan Majapahit bagaikan banteng mengamuk. Melihat itu, Banak Modang dari Majapahit segera menghadangnya. Sama-sama kuat, sama-sama tangguh. Pertarungan mereka tampak seimbang. Mendadak Kidang Galatik menyeruak masuk membantu Banak Modang melawan Kanuruhan Tumenggung Barat K3. Dalam pertarungan 2 lawan 1 itu, Kanuruhan berhasil melukai Banak Modang dengan kerisnya. Sementara di pertempuran lain, Brajasela melawan Angabehi Prabongsara. Brajasela menyerang dengan membabi buta, berharap mengalahkan musuh dan memukul pasukan Tuban. Kedua perwira itu saling serang. Brajasela berhasil menusuk Angabehi Prabongsara sehingga perwira Tuban itu gugur. Segera Brajasela mundur dan memerintahkan pasukan Majapahit untuk melepaskan anak panah ke arah pasukan Tuban. Serangan panah itu menyebabkan banyak prajurit Tuban terkena anak panah, sementara yang lain berlindung di balik tameng, menyebabkan pasukan Tuban lemah di satu sisi. Demang Wulangrat tidak memperdulikan serangan panah itu. Dengan ganas, dia dan pasukannya menerobos ke arah lawan. Tindakan Demang Wulangrat itu diikuti oleh Tumenggung Wiyahranggarit. Sambil menangkis anak panah, mereka menghabisi prajurit Majapahit yang tertinggal. Brajasela memerintahkan pasukannya mundur sambil menghujani pasukan Tuban dengan anak panah. Ranggalawe berkeliling mengamati situasi di medan pertempuran sambil menunggang kuda Nila Ambara. Dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana pasukannya dihujani anak panah oleh Majapahit. Ranggalawe berpikir inilah saatnya dia dan pasukan utamanya turun ke medan pertempuran.
Sementara itu, jauh di utara, nampak Sang Nata Wiwatikta mengamati terus. Dia tertegun, amarahnya hilang. Dia teringat masa-masa bersama Ranggalawe dulu. Ranggalawe merupakan pejuang Majapahit yang juga dikasihinya. Dulu bersama memiliki cita-cita memperluas kekuasaan Majapahit. Namun kini, orang yang dikasih itu harus dilawannya. Raja sadar Majapahit akan mengalami kerugian besar jika Ranggalawe mati. Lamunan Sang Nata Wiwatikta dibuyarkan dengan kehadiran Lembu Sora yang langsung menghancurkan sembahnya. Lembu Sora menyampaikan strategi perangnya kepada Sang Nata. Dia akan menyerang serentak Ranggalawe dan pasukan Tuban dari 3 penjuru. Kebu Anabrang dari sisi timur, Gagak Sarkara dari sisi barat, dan Mayang Mekar dari sisi utara. Dengan nada tinggi, Raja menyetujui strategi itu. Pertempuran tahap ketiga pun terjadi dalam jarak dekat. Kali ini pertempuran lebih mengerikan dari sebelumnya. Mereka saling bunuh, saling tusuk. Sudah tak terhitung lagi berapa mayat yang bergelimpangan. Tepi sungai tambak beras itu sudah seperti kolam darah para prajurit yang gugur di medan pertempuran. Raja tertegun melihat pertempuran itu. Kepada Sang Pencipta, dia mendoakan mereka semua yang gugur, agar jiwa mereka masuk ke swarga loka. Para perwira Majapahit dan perwira Tuban saling berhadapan di tengah hiruk pikuknya pertempuran. Demang Wira Pramoda melawan Temenggung Jagawastra. Buta Ngasak melawan Demang Wulungrat. Temenggung Wiyah Ranggarit menghadapi Sapi Gumarang dan Kebo Lalateng. Dengan suara seperti merau, Kebo Lalateng gugur tertebas senjata lawan. Ulah Dumung masuk ke pertempuran mereka dan berhasil membunuh Temenggung Wiyah Ranggarit. Sementara Sawung Indra berhasil menjatuhkan kuda dan penunggangnya, yaitu Sarpa, dengan mudahnya. Selesai dengan Sarpa, kini Sawung Indra Salam menuju Gagak Sarkara. Gagak Sarkara segera menyerang kuda Sawung Indra Salam. Kuda itu mati dan Sawung Indra Salam terguling ke tanah. Segera Gagak Sarkara membabat Sawung Indra Salam hingga gugur saat itu juga. Gagak Sarkara kini menghadapi Demang Wulungrat. Mereka sama-sama menunggang kuda. Demang Wulungrat sadar jika musuhnya adalah perwira tangguh Majapahit. Mereka sama-sama memacu kuda masing-masing sambil menghunus tombak, saling tikam dan saling tabrak. Pada kesempatan, Gagak Sarkara berhasil menahan tombak Demang Wulungrat. Melihat itu, Demang Wulungrat spontan mencabut kerisnya. Namun, Gagak Sarkara terlebih dahulu membabat perut Demang Wulungrat hingga ususnya berhamburan. Demang Wulungrat gugur di pihak Datara. Suara hingar-bingar pertempuran belum ada tanda akan berakhir. Semua bertempur dengan kemampuan masing-masing. Mereka seperti tidak menyadari bahwa yang mereka lawan itu adalah sanak, saudara, paman, keponakan, sahabat, dan lain sebagainya. Di tempat lain, Lembu Sora mengamuk menyerang prajurit Tuban dengan ganasnya. Siapapun yang mendekati dibabat habis dengan pedangnya. Tidak terbayangkan betapa dahsyatnya pertarungan jika Ranggalawe berhadapan dengan Lembu Sora. Namun Sang Adipati Datara ternyata berada di pertempuran sisi timur. Sementara di sisi timur juga Kebu Anabrang dan pasukannya berusaha menembus pertahanan pasukan Tuban. Mayang Mekar yang melihat Ranggalawe berusaha mendekati dan menyerangnya. Namun Temenggung Puspalaya menghadangnya dan melawannya. Pacatanda Terong memacu kudanya dan menantang Gelap Angampar. Gelap Angampar segera menghadapinya. Kuda Pacatanda Terong menyeruduk kuda Gelap Angampar hingga terpental. Melihat itu, Temenggung Barat Katiga segera membantu Gelap Angampar. Dilawannya Pacatanda Terong dan berhasil dikalahkannya. Temenggung Barat Katiga menghadapi Ranggajala. Namun dia harus gugur karena lehernya tertebas pedang Ranggajala. Rangga Tatkembang berhasil menusukkan tombaknya ke tubuh Lang Langrat hingga gugur. Selanjutnya, keperwiraan Kebu Anabrang menghadapi pasukan Tuban. Kebu Anabrang mengamuk membantai prajurit Tuban. Tamengnya berputar-putar, pedangnya seperti kilat. Kebu Anabrang menunggang kuda Binarong Akara-kara.
berpakaian perang, wajahnya yang garang dipenuhi kumis sampai ke pipinya, rambutnya panjang agak keriting. Sementara Rangga Tatkembang terus berusaha mendekati Adipati Datara, namun Langlang Buana yang melihatnya segera menghadangnya. Dan perang tanding pun terjadi. Sama-sama naik menunggang kuda, Langlang Buana menangkis sabetan pedang musuh dengan keris panjangnya. Satu kesempatan Rangga Tatkembang menyabetkan pedangnya kepada Langlang Buana. Namun Langlang Buana sanggup menghindari serangan tersebut dan berbalik menusukkan kerisnya ke dada Rangga Tatkembang hingga darah mengucur dan Rangga Tatkembang gugur seketika. Surengpati yang melihat Kebu Anabrang mengamuk segera memacu kudanya dan menyerang Kebu Anabrang. Namun sudah bisa dipastikan jika Kebu Anabrang bukanlah lawan yang sepadan. Surengpati gugur di tangan Kebu Anabrang. Sejenak Kebu Anabrang kaget melihat sosok di hadapannya sendiri. Dia adalah sang Adipati Datara sendiri, Ranggalawe. Bertemu dengan Kebu Anabrang membuat Ranggalawe tersenyum bahagia. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Ranggalawe untuk perang tanding. Ranggalawe berkata kepada Kebu Anabrang, tidak perlu melintasi pulau ke negeri seberang jika ingin mencari lawan yang sepadan. Di Majapahit ini banyak yang mampu menandingi Kebu Anabrang. Ranggalawe juga mengatakan sebaiknya kita buktikan saja di peperangan. Kebu Anabrang sangat marah mendengar ucapan Ranggalawe. Dikatakannya jika dia bukan Nambi, menantang Ranggalawe untuk membuktikan siapa yang lebih unggul. Selanjutnya sudah bisa dipastikan perang tanding pun terjadi antara Ranggalawe melawan Kebu Anabrang. Masing-masing melesatkan tombaknya ke arah lawan. Mereka saling tendang dan saling menghindari serangan lawan, saling serang, saling tusuk. Ranggalawe menggunakan baju perang yang sangat bersahaja, sangat indah dipandang. Baju perang itu anugerah pemberian Sang Nata Wiwatikta sendiri. Sang Nata menganggap Ranggalawe pantas menerima anugerah itu sebab Ranggalawe sangat kuat, bak harimau. Dia berharap Ranggalawe selalu setia padanya. Serangan Ranggalawe berhasil membuat kuda Kebu Anabrang terluka. Kebu Anabrang kaget. Dia berusaha mundur, namun sang Adipati Datara terus menyerang Kebu Anabrang dengan senjatanya. Kebu Anabrang berusaha menahan serangan itu dan menangkis dengan perisainya. Ranggalawe menyerang dengan cara memutar tombaknya ke arah dada Kebu Anabrang. Kebu Anabrang tidak tinggal diam, sekuat tenaga dia menangkis serangan Ranggalawe. Kuatnya serangan Ranggalawe membuat tombak Kebu Anabrang terlepas dari tangannya, sehingga pertahanan Kebu Anabrang menjadi terbuka. Serangan tombak Ranggalawe terus mengarah ke dadanya. Baju perang Kebu Anabrang terlepas dari badannya, manik-manik emasnya bertebaran jatuh ke tanah. Kebu Anabrang berteriak memanggil prajuritnya. Beberapa prajurit Majapahit membantu Kebu Anabrang dan menyerang Ranggalawe. Dengan ganas Ranggalawe menyerang prajurit yang menghadangnya. Banyak prajurit Majapahit yang bergelimpangan di sekitar Kebu Anabrang. Perisai Kebu Anabrang juga terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Serangan Ranggalawe berikutnya menusuk kuda Kebu Anabrang. Kuda itu tewas dan jatuh menimpa Kebu Anabrang. Kebu Anabrang berusaha melepas sabuk pengikat kudanya. Dia segera melompat menjauhi kudanya. Nila Ambara melesat ke arah Kebu Anabrang. Kebu Anabrang berhasil meraih tombaknya dan menahan serangan itu. Serangan itu mengakibatkan Kebu Anabrang terluka. Kebu Anabrang merasa lawan lebih unggul darinya. Dia berusaha menghindar dari incaran Ranggalawe. Kabur sementara sampai tak terlihat oleh Ranggalawe. Sorak-sorai prajurit Tuban melihat junjungannya lebih unggul dari Kebu Anabrang. Kebu Anabrang terus berlari sampai di tepi sungai Tambak Beras. Dia melihat Ranggalawe tidak mengejarnya, tapi sibuk melawan prajurit-prajurit Majapahit yang lain. Terlihat Ranggalawe seperti singa yang sedang marah menerkam ke sana kemari. Sejurus kemudian Ranggalawe melihat Kebu Anabrang yang sedang berendam di sungai untuk menyegarkan diri. Tanpa berpikir dua kali, Ranggalawe maju kudanya melompat ke bebatuan dan menyerang Kebu Anabrang dengan tombaknya. Kebu Anabrang melompat menghindari serangan tombak Ranggalawe. Dia menyelam ke dalam air.
Tak lama kemudian, Kebu Anabrang melompat dari dalam air dan menusuk kuda Ranggalawe. Kuda itu pun roboh dan mati seketika. Ranggalawe segera mencabut pedangnya. Kini mereka bertarung jarak dekat di atas bebatuan. Benturan pertarungan keduanya menyebabkan ikan-ikan berloncatan, air sungai muncrat dan bergelombang. Kebu Anabrang berguling menghindari serangan Ranggalawe. Ia menjatuhkan dirinya ke dalam air. Tampaknya Ranggalawe ketakutan ketika bertarung dalam air. Dia selalu berhenti mengejar jika Kebu Anabrang menyelam ke air. Melihat itu, wajah Kebu Anabrang berseri-seri, semangatnya bangkit. Dia sepertinya mengetahui kelemahan lawannya. Seperti buaya menerkam mangsanya, Kebu Anabrang melompat ke arah Ranggalawe, berusaha meraihnya. Namun Ranggalawe berhasil menghindarinya dengan meloncat di bebatuan yang lain. Untuk kedua kalinya Kebu Anabrang melompat ke arah Ranggalawe. Kali ini dia berhasil meraih Ranggalawe. Kebu Anabrang menarik Ranggalawe ke dalam air dan mendekapnya sambil menyelam. Sekuat tenaga Kebu Anabrang menahan dekapannya ke Ranggalawe agar tetap tenggelam. Ranggalawe berusaha melepaskan diri dari dekapan Kebu Anabrang. Namun agaknya Kebu Anabrang lebih unggul di dalam air. Ranggalawe gugur karena kehabisan nafas. Suara sorak-sorai pasukan Kebu Anabrang sampai ke langit. Melihat junjungannya berhasil mengalahkan musuh. Mendengar itu, Lembu Sora yang tak jauh dari lokasi segera mendatangi asal suara. Samar-samar dia melihat Kebu Anabrang sedang mengerang kegirangan. Tangannya sambil menenggelamkan kepala Ranggalawe. Melihat itu, Lembu Sora yang menggenggam keris tak dapat menahan emosinya. Darahnya mendidih. Sejurus kemudian, Kebu Anabrang berteriak. Dia merasakan sakit di selangkangannya. Dikiranya digigit lintah. Kaget Kebu Anabrang mengetahui ternyata itu keris yang menusuk lewat tulang belikatnya. Dia terjatuh ke air dan gugur tak jauh dari jasad Ranggalawe. Melihat junjungannya telah gugur, pasukan Tuban menghentikan peperangan. Sedangkan sang raja sudah mengetahui jika Kebu Anabrang dan Ranggalawe gugur. Lembu Sora menyembah sujud kepada Sang Nata sambil menangis mengabarkan kembali apa yang terjadi. Terdiam Sang Nata mendengar kabar itu. Kemudian Sang Nata turun dari gajah dan berjalan berkeliling. Terlihat banyak mantri raja, prajurit, dan perwira yang gugur. Raja melihat tertegun sambil mengelus dadanya. Serasa menangis rasanya. Melihat mayat Ranggalawe dan Kebu Anabrang terapung di air. Raja memerintahkan kepada mereka yang terluka untuk segera diobati dan yang gugur untuk diberi penghormatan yang layak. Terutama kepada jasad Adipati Datara. Seorang juru pangalasan menyampaikan kabar ke Kadipaten Tuban. Kabar tentang gugurnya sang Adipati Datara. Bagaikan disambar petir, mereka yang mendengar berita itu, terutama kedua istri Ranggalawe. Mereka menangis dalam kesedihan. Kemudian kedua istri Ranggalawe tersebut mempersiapkan diri untuk menyusul suaminya ke Swargaloka. Mereka berpakaian bagus dan memakai wangi-wangian, membawa bunga dan pembekalan lainnya. Ki Ageng Palandungan dan Arya Adikara ikut mengantarkan mereka berdua. Kini Ki Ageng Palandungan menasihati kedua istri Ranggalawe untuk memikirkan nasib Budak Ajampiani anaknya. Dikatakan, jasa Ranggalawe dan keluarganya sangat besar kepada Sang Nata Wiwatikta sejak penaklukan Singosari atau Tumapel oleh Jayakatwang, sehingga keluarga raja mengungsi ke Madura. Peran besar orang-orang Madura saat babat Alas Tarik hingga penyerangan ke Daha. Namun niat kedua istri tersebut tidak bisa diubah. Mereka akan menemani sang suami menuju Swargaloka. Begitulah akhirnya mereka memutuskan untuk menghadap Sang Nata esok hari. Esok harinya mereka menghadap Sang Nata Wiwatikta di kota raja. Di sana sudah ada para mantri dan para adipati juga. Lembu Sora memperkenalkan mereka kepada Sang Nata bahwa mereka berdua adalah istri Ranggalawe yang datang dari utara atau dari Tuban. Selanjutnya mereka menghaturkan sembah sujud kepada Sang Nata dan memohon ampunan atas kesalahan suaminya. Sang Nata Wiwatikta menerima mereka seperti keluarga.
Sang Nata juga sudah mengampuni semua kesalahan Ranggalawe. Bahkan Sang Nata juga merasa bersalah dan menyesal karena telah menjadi penyebab kematian Ranggalawe. Berbahagia hati mereka mendengar kata-kata Sang Nata. Para mantri dan adipati yang hadir merasa terharu melihat itu semua. Singasar Dula menasihati bahwa semua yang terjadi sudah menjadi kehendak Dewata. Mereka memohon untuk melihat jenazah suaminya untuk terakhir kali sebelum dikremasi. Sang Nata mengizinkan. Dia memberi isyarat kepada Lembu Sora untuk mengantarkan mereka berdua. Setelah menyerahkan kuda Jampiani kepada Arya Wiraraja, mereka diantar Lembu Sora untuk melihat jenazah Ranggalawe. Setibanya di samping jenazah Ranggalawe, mereka membuka kain yang menutupi wajah Ranggalawe. Dipanggil-panggilnya nama Lawe. Mereka telah bersumpah setia untuk hidup dan mati bersama. Selanjutnya, mereka mengambil belati dan menusukkannya ke jantungnya masing-masing sebagai bukti kesetiaan cintanya bersama dengan sang suaminya menghadap Sang Pencipta Jagat. Suasana itu sungguh membuat terharu siapapun yang melihatnya. Jenazah Ranggalawe dikremasi dan abunya ditebar ke lautan. Selanjutnya, Arya Adikara dan Ki Ageng Palandungan kembali ke Tuban. Betapa sedih hati Arya Adikara melihat semua kejadian itu. Dia belum rela kehilangan anak tercintanya. Dia menyadari bahwa kenegarawan dan ilmu siasat yang dimilikinya merasa tidak ada guna. Dia tidak pernah lagi ke Majapahit. Dari perkawinannya dengan Darapeta, Sang Nata memiliki seorang putra yang diberi nama Kalagemet. Dari Ratna Sutawan atau Dyah Gayatri memiliki dua putri yang masing-masing dijodohkan dengan Raden Cakradara dan Raden Kudamirta. Arya Adikara sesuai dengan perjanjian sebelumnya meminta raja menyerahkan separuh wilayah kekuasaan Singosari, yakni wilayah tiga juru, timur dan selatan kerajaan. Raja mengabulkan permintaannya mengingat jasa-jasa terdahulu kepadanya. Arya Adikara kemudian mendapatkan kekuasaan yang dianugerahkan raja kepada putranya. Beberapa waktu kemudian, raja meninggal. Dia dikebumikan di Antapuri pada tahun Saka Ayu Sandiloka. Berikutnya, Kalagemet menjadi Raja Wewatikta. Dia mengambil nama Pentahbisan Raja Sakartanagari. Seluruh negeri memang tunduk padanya, tetapi kurang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Demikianlah cerita yang terdapat di dalam Kidung Ranggalawe.